Ayah ibu, kalian tidak perlu repot-repot. Zhao Lei akan segera datang. Yuyu, lapar tidak? Di rumah ada sup ayam. Ibu sekarang pulang untuk ambilkan buatmu. Ah, tidak usah repot-repot, Bu. Masa tidak usah? Hamil 10 bulan itu berat. Apalagi posisi bayimu tidak normal, kamu tinggal di sini saja dengan tenang. Ayah dan ibu melayanimu itu wajar. Ayah, Istri, kita pulang ambil sup ayamnya. kita pulang dulu ya. Ayah ibu, hati-hati di jalan ya, pelan-pelan. Tuan Qin, ini Patek Philip. Desainer kepala Sotirio. Merancang jam tangan untuk Anda, Caesar Starlight, baru sampai hari ini. Di atasnya terukir nama Anda. Bagus, kamu teliti. Sampaikan terima kasihku untuk mereka. Hello. Ayah, aku mau melahirkan. Apa? Qin Yu, aku lihat kamu benar-benar terlalu banyak belajar. Aku bersusah payah membesarkanmu selama 20 tahun, memberimu kehidupan mewah. Bahkan, akan menyerahkan grup Qin padamu. Kamu malah kabur dari rumah demi seorang yang tidak punya apa-apa. Ayah, Zhao Lei bukan orang tidak berguna. Ayah sama sekali tidak tahu apa yang aku inginkan. Aku tidak butuh kemewahan atau kehidupan enak. Yang aku inginkan hanyalah cinta yang tulus. Kalau ibu masih ada, dia pasti mendukungku. Bukan seperti ayah, keras kepala dan tidak masuk akal. Kamu. Ya. Kalau hari ini kamu keluar dari sini, aku, Qin Feng, tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Anakmu tidak berbakti. Selamat, Direktur. Anak itu tidak sederhana. Tapi siapa yang bisa melarang Yuyu menyukainya? Sekarang bahkan anaknya akan lahir, sudahlah. Siapkan hadiah, protokol pernikahan yang tertunda. Aku akan menggantinya semua, ya. Jika dia tenang dan hidup dengan Yuyu. Aku jamin dia kaya seumur hidup. Jika berani berbuat jahat, aku buat dia menyesal seumur hidup. Halo Tuan Qin, mari kita lihat nona kecilmu. Dan cucuku yang akan segera lahir. Apa kabar, Tuan Jin? Kamu segera pergi ke ban. Ambil vas emas berukir yang kusimpan. Aku mau memberikannya. Member Kenya. Benar, ahli waris grup Qin baru saja melahirkan. Jika kesempatan ini bisa diambil, aku, Lao Jin, bisa berbangsa di seluruh provinsi. Bahkan di seluruh negeri. Cepat siapkan hadiah yang mewah. Jah, Cepat, merangkul grup Qin, kesempatan emas. Kita tidak boleh ketinggalan. jah. Wah, rumah sakit ibu dan anak nomor 1 di Haidu. Ini rumah sakit swasta terbaik di Haidu. Tidak murah kan, Lei? 3.000 sehari. Yuyu bilang posisi bayinya tidak normal, takut terjadi sesuatu. Registrasi. 3.000 sehari, gila ya? Wah, istri kamu memang bisa menikmati, hanya karena posisi bayi tidak normal. Harus datang ke tempat seperti ini, benar-benar. Menganggap uang hasil kerja kerasmu, Lei, seperti angin lalu. Apa maksudmu? Lei, meskipun kita saudara, tapi aku juga perempuan, bukankah hanya melahirkan? Bukan hal yang besar, menurutku, istrimu. Merasa akan melahirkan, bisa mengendalikanmu. Langsung minta yang mahal, berani sekali, hanya untuk melahirkan. Harus datang ke tempat seperti ini, masa nifas? Harus pergi ke pusat perawatan nifas? Sekolah harus ke sekolah elit? Bukan aku tidak setuju, kita keluarga biasa. Mana tahan dia boros seperti ini? Dia pikir dia putri bangsawan? Lei, sudah bayar biaya rumah sakit? Belum. Bagus, dengar aku, kali ini kita tidak boleh menyerah. Kalau kali ini kamu mengalah, dia akan semakin keterlaluan. Perempuan, makhluk yang selalu ingin lebih. Kalau kamu selalu mengalah, dia akan semakin manja. Berani meremehkanmu, nanti kamu diam saja. Aku akan memberinya pelajaran, pasti dia akan patuh padamu. Patuh sekali. Baik, nanti aku mengandalkanmu. Ah, jangan bicara basa-basi, nanti aku tidak mau menganggapmu saudara. Baik, ayo. Dari pemeriksaan, semua indikatormu normal. Tenang saja.
suamiku segera datang, nanti. Aku akan bimbingan dengan untuk urus Lina. Tapi kamu harus benar-benar istirahat, posisi janinmu tidak normal. Emosi harus tetap stabil, kalau ada masalah. Panggil aku kapan saja. Kalian sudah bekerja keras. Sama-sama, ini tugas kami. Sayang, kamu sebentar lagi bisa bertemu dengan ayah dan ibumu. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Kak Lei, lihatkan apa yang kubilang tadi. Apa? Kamu lihat baik-baik, ini bukan untuk melahirkan. Ini seperti liburan, buang-buang uang saja. Aku kasih tahu, teman-temanku yang melahirkan. Tidak ada yang seperti ini. Mereka melahirkan sampai nifas, total hanya habis 5-6 ribu rupiah. Total 5-6 ribu. Lagi pula, cuma melahirkan. Bukan hal besar. Beberapa tahun lalu, wanita yang melahirkan di rumah. Banyak sekali. Tidak pernah lihat yang semewah ini. Aku rasa Yui mungkin masih memikirkan bayi dalam kandungan. Sudahlah Kak Lei, aku kasih tahu, ada wanita. Yang licik, suka pamer, sombong. Kakak datang ke sini karena mahal. Biar terlihat keren. Dia tidak peduli hidup matimu, wanita seperti ini. Bukan tipe yang bisa hidup sederhana. Biarkan aku. Oke. Semuanya pada Muyanyan. Jangan terlalu formal, kita kan saudara. Saudara sejati, pasti akan membelamu. Sayang kenapa? Baru saja suster minta bayar biaya rawat. Kakak, di sini mahal kan? Melahirkan. Seperti ini bisa habis 6-7 juta. Kamu hamil. Tidak bisa kerja, setelah melahirkan juga tidak bisa kerja. Kak Lei cari uang tidak mudah, menurutku. Biaya rawat ini jangan dibayar dulu, pindah rumah sakit saja. Apa? Pindah rumah sakit? Ya, pindah rumah sakit, kakak. Kamu juga harus kasihan sama Kak Lei. Dia cari uang sendirian tidak mudah, lagi pula. Orang biasa melahirkan, siapa yang ke tempat seperti ini? Sehari 3.000, kamu pikir uang jatuh dari langit. Menurutku ini bukan melahirkan, ini liburan mewah. Aku liburan mewah. Aku tinggal di sini. Karena posisi bayiku tidak normal. Perlu dokter dan perawat yang merawat satu-satu. Lagi pula sekarang pindah rumah sakit mendadak, belum tentu ada kamar bersalin. Sayang, kalau kamu memang benar-benar stres, kamu bisa daftarkan aku rawat inap dulu. Nanti kalau sudah dapat rumah sakit lain, kita bisa langsung pindah ke sana. Kalkulasinya mantap sekali ya, Kak. Mungkin masuknya gampang, mau keluar susah. 3.000 sehari, tinggal sehari berarti bayar sehari. Uangnya siapa yang bayar? Minggir, biar aku yang bicara sama dia. Nggak bisa, aku temannya Lei. Sekarang aku mewakili dia. Kamu minggir. Yuyu. Yan benar, mending kita pindah rumah sakit aja. Rumah sakit swasta ini, biayanya terlalu besar. Nanti pas anak lahir, masih banyak pengeluaran lainnya. Aduh. Kak, sebenarnya rumah sakit kecil juga nggak seburuk itu. Teman-temanku yang melahirkan, semuanya di rumah sakit kecil. Anak yang lahir juga sehat-sehat saja. Dan cuma keluar 5-6 ribu, itu baru hidup hemat. Lihat, sekarang melahirkan aja sudah keluar uang segini. Masa nifas? Sekolah anak nanti. Kalian mau hidup atau enggak sih? Kamu harus mikirin Lei, mikirin keluarga ini. Lei tenang, ada aku di sini. Pasti nggak akan bikin kamu rugi. Untung ada kamu. Kita kan teman sejati seumur hidup. Tentu aku harus membela kamu. Kak, jangan marah kami memaksamu. Kalau kamu mau melahirkan di sini juga boleh.
Tapi semua biayanya harus kamu tanggung sendiri. Soalnya uang hasil kerja Lei. Gak boleh kamu buang-buang seperti ini. Baik. Aku bayar sendiri. Aku duluan, kalian tunggu di sini. Jangan bergerak sebelum dipanggil, jangan ganggu Nona, ya. Halo. Baik. Lei lihat kan, dia jelas-jelas punya uang sendiri. Tapi maksa kamu yang bayar. Aku bilang apa tadi? Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Kamu harus biarkan dia pakai uangnya sendiri, baru dia akan merasa sakit. Baru tahu apa itu hidup, baru bisa mengerti kamu. Yan, gimana aku tanpamu? Kita kan saudara, harusnya saling membantu. Maaf Nona Qin, saldo kartu ini tidak cukup. Masih kurang 20.000. Tapi di kartu aku cuma ada 40.000. Aku masih kurang 20.000. Kak Lei, dia benar-benar nggak punya uang. Nggak mungkin, gajinya 20.000 per bulan. 2 tahun ini bayar cicilan 10.000 per bulan, ditambah biaya hidup. Seharusnya masih ada sekitar 70-80.000. Biaya hidup bulanan. Belum lagi biaya prenatal dan pendidikan anak, plus cicilan rumah. Gimana mungkin masih sisa 70-80.000? Hari ini, kalau kamu keluar dari sini, aku Qin Feng nggak akan anggap kamu anakku lagi. Rp20.000 ini aku pinjam dulu ya. Nanti aku kembalikan. Nggak boleh, istrimu nggak pernah jujur. Biaya hidup dan prenatal memang butuh uang. Tapi jangan lupa, dulu dia juga terima angpau. Cuma kurang 20.000, mana mungkin nggak punya. Pasti masih ada uangnya. Kamu benar. Zhao Lei, kamu bayar dulu 20.000 ini. Nanti aku. Nanti apaan? Kakak, jangan pikir aku nggak tahu. Niatmu cuma mau lahirin anak dulu. Terus nanti mengingkari janji, licik banget. Ngapain main sandiwara di sini? Kamu. Zhao Lei, perutku benar-benar sakit. 20.000 ini kamu bayarin dulu ya. Jangan sok-sokan, nggak punya uang ngapain gaya-gayaan. Nggak punya uang ya cari rumah sakit lain, mau enak tapi nggak ada duit. Kenapa? Anggap Kak Lei mesin ATM ya? Harus dihabisin sampai kering baru puas? Kamu kan udah jadi ibu, malu-maluin dong. Loh kok ribut lagi? Ada apa ini? Kak Lei, jangan sampai kamu terpengaruh. Pokoknya hari ini cuma satu pilihan, suruh dia pindah rumah sakit. Kalau tidak mau bayar sendiri, lebih baik kita tidak usah punya anak ini. Baik. Apa kamu tidak tahu kondisi saya? Saya bertengkar dengan keluarga demi kamu. Setelah menikah, kamu bilang mau memulai bisnis. Saya berikan semua uang hasil pernikahan dan tabungan saya untuk kamu. Pengeluaran sehari-hari juga saya yang tanggung. Kredit rumah dan mobil juga saya yang bayar. Saya benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Sudah, jangan bawa-bawa moral di sini. Kamu bertengkar dengan keluarga, itu masalahmu sendiri. Apa hubungannya dengan Kak Lei? Kalau mau tinggal di sini, bayar sendiri. Kami tidak akan memberikan sepeser pun. Sayang.
Perutku benar-benar sakit. Bisa tidak aku dirawat dulu? Aku takut ada masalah dengan bayi. Kinyu, jangan pura-pura. Dulu aku tidak tahu kamu begitu sombong. Kamu rawat di rumah sakit swasta ini, bukankah hanya untuk pamer? Ke teman-teman dan sahabatmu? Kamu berani menggunakan anak untuk mengancamku. Aku pura-pura? Aku sombong? Lalu, kamu bicara banyak. Bukankah hanya ingin menipu Kak Lei untuk mengeluarkan uang? Agar kamu bisa terus menikmati di sini? Aku menipunya untuk mengeluarkan uang agar aku bisa menikmati di sini? Bukankah begitu? Kalau berani, bayar sendiri. Bagaimana bisa tidak punya 20 juta? Apa itu paylater, pinjaman, atau kartu kredit? Banyak aplikasi pinjaman online. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mengeluarkan 20 juta. Kamu suruh aku pinjam uang online untuk melahirkan? Lalu kenapa? Anakmu sendiri tidak mau mengeluarkan uang untuk melahirkannya? Hanya ingin menghisap darah pria, ya? Kalau aku, tidak akan membiarkan suamiku mengeluarkan sepeser pun. Sama-sama wanita, kamu benar-benar membuatku malu. Diam. Jangan asal bicara. Aku tidak pernah berpikir untuk menghisap darah Zhao Lei. Wah, tidak mau menghisap darah Kak Lei? Lalu kenapa kamu harus rawat di rumah sakit bagus ini, tapi uang rawat inap? Tidak mau pinjam? Perutku sangat sakit. Pinjam uang? Pinjam apa? Ya. Kamu kenapa, Yuyu? Cepat! Apa yang terjadi? Kenapa harus pinjam uang? Ayah ibu, kalian keluar dulu ya. Ini urusanku dengan Yuyu. Anaknya mau lahir, tolong bayar biaya rawat inap sekarang juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuyu mau melahirkan. Kenapa uangnya belum dibayar? Kamu malah minta uang ke Yuyu? Kamu masih laki-laki enggak? Aku dan ibumu nggak ngajarin kamu kayak gini. Dua orang tua ini masuk akal, sayangnya anaknya nggak diajarin bener. Paman Bibi, kalian keluar dulu ya. Biarkan kami yang urus ini. Kalian ini berbuat sembarangan. Xiao Lei, jangan dengarkan omongannya yang nggak jelas. Kita nggak boleh ke rumah sakit kecil. Posisi bayi Yuyu nggak normal, sangat berbahaya. Rumah sakit ini punya dokter terbaik di seluruh Haidu. Bisa jamin keselamatan Yuyu dan bayinya. Ayah, Yan ini demi kebaikanku. Xiao Lei, hidupmu bersama Yuyu. Bukan sama dia, cepat bayar biaya rawat inapnya. Yuyu mau melahirkan sekarang. Pergi kau, anak kami Xiao Lei. Nggak butuh teman kayak kamu. Ayah, ngomong apa sih? Yan sahabat terbaikku. Aku melakukan ini semua demi kebaikan Lege. Teman-temanku yang melahirkan. Cuma habis 5-6 ribu di rumah sakit kecil. Kalian sebagai orang tua Lege, mau lihat anak kalian dikuras habis sama perempuan ini? Kamu ngomong sembarangan. Ayah, kalian sudah tua. Ini urusan kami anak muda, jangan ikut campur. Kamu mau bikin aku mati marah? Ini buat dirimu sendiri. Buat Yuyu dan bayinya. Nggak bertanggung jawab. Ayah. Jangan marah. Uangnya. Aku pinjam sendiri. Yan, jangan tersinggung ya. Orang tuaku memang begitu. Gak apa-apa Lege, yang penting kamu tahu. Ini semua demi kebaikanmu. Istrimu gak bawa mahar, masih sok-sokan. Teman-temanku yang nikah sama laki-laki, paling gak bawa mahar 300 ribu cash. Melahirkan di rumah sakit biasa aja. Gak pernah lihat yang lebay kayak gini. Mas kawin 300 ribu tunai. Bukan cuma tunai. Paling gak mereka kasih mobil 300 ribu, kamu malah gini. Gak ada mas kawin udah, masih boros gini. Suster, tolong bayarin biaya rawat inap. Nah gini dong, tapi masih kurang satu langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Uang ini kan hasil pinjaman kamu. Ini utang pribadi kamu, sekarang buat pernyataan. Biar nanti kamu yang bayar sendiri. Yang gak libatkan Kak Lei. Apa katamu?
Aku bilang buat pernyataan sekarang. Nanti uang ini kamu bayar sendiri. Yang gak nyeret-nyeret Kak Lei. Udah. Aku yang lahirin. Ini anak aku sama Zhao Lei. Berisik amat sih, kayak emak-emak. Aku kan saudara terbaik Kak Lei. Berani banget ngomong gini ke aku. Gak ngasih muka ke Kak Lei nih. Qin Yu. Yan saudara terbaik aku. Kalau ngomong sama dia, sopan dikit. Gak apa-apa Kak, aku gak masalah sama istri kakak. Tapi Mbak, udah minjem uang, tinggal satu langkah lagi kan? Diem lo. Xiao Lei. Yu udah cukup baik ke kamu. Mau gimana lagi baru puas? PAP, rumah sakit swasta ini kan dia yang maksa. Dia yang bayar sendiri, wajar kan? Udah. Udahan. Aku yang nulis pernyataannya. Nulis saya. Zhao Lei. Pernyataan ini bisa aku tulis. Tapi pas papaku dateng. Jangan bilang-bilang soal aku minjem uang. Dia nggak suka keributan. Sekarang anak kita mau lahir, papaku juga udah terima kamu. Aku harap kamu bisa kasih keluarga utuh buat anak kita. Kak Lei. Ayahnya Qin Yu kerja apa sih? Siapa tahu cuma ketemu sekali. Pokoknya pakaiannya biasa aja. Itu cuma orang biasa saja. Mertuamu benar-benar sombong ya, masih mengakui kamu. Dia pikir dia siapa? Orang getir kaya di Daxia? Sebenarnya, kakak ipar menikah denganmu sudah termasuk meraih kesempatan emas. Kakak ipar, karena ayahmu akan datang. Upacara yang harus disiapkan oleh para penatua ini. Dia berutang pada kita, Saudara Lei. Jangan salahkan kami kalau kami tidak memberinya wajah yang baik. Ayah. Kamu datang. Kalau aku tidak datang, kamu akan diinjak-injak sampai mati. Jadi kamu ayahnya Qin Yu ya? Bagus, datang tepat waktu. Qin Yu tidak mau menulis pernyataan ini. Kalau begitu, kamu sebagai ayahnya. Tulislah antanya. Dikatakan bahwa 20.000 biaya produksi yang dipinjam tidak ada hubungannya dengan Lei. Suyan. Kakak Lei, istrimu sangat pedas. Terutama kalau sudah menyangkut uang, seperti mau berkelahi sampai mati. Qin Yu, kamu sudah keterlaluan. Yan adalah saudara terbaikku. Kamu tidak berhak memarahinya. Nak, pernikahanmu benar-benar berantakan. Kalau sampai tersebar, aku akan jadi bahan tertawaan. Ayah. Jangan banyak bicara. Ini bukan maksud Zhao Lei. Dia dihasut orang. Qin Yu, sudah kubilang. Jangan kamu omongin Yan, semua yang dia lakukan. Demi kebaikanku. Kalau benar demi kebaikanmu, tidak akan ada segalanya masalah ini. Paman, putri Anda sebentar lagi melahirkan, Anda sebagai ayah. Sejak menikah, aku sudah kehabisan rambut. Sekarang cepatlah tulis pernyataannya. Suruh aku tulis pernyataan? Ayah, cepatlah. Mertua, jangan pedulikan dia. Teman-teman Xiaolei ini, sungguh konyol, istri kamu sendiri yang mau melahirkan. Mana ada mertua disuruh tulis pernyataan. Xiao Lei, kebaikan Yaya padamu. Aku dan ibumu sudah lihat, jangan ribut lagi. Cepat urus administrasi rawat inap. Biarkan Yaya melahirkan bayinya. Paman, apa maksudnya? Sudahlah. Saudara Lei, tapi anakmu. Kamu membela orang lain. Qin Yu tidak mau pergi. Kalau melahirkan di rumah sakit lain, itu masalah Qin Yu. Bukan masalahku. Kamu. Ibu, Bapak, silakan keluar dulu. Kami yang urus ini. Nanti saya akan langsung daftar rawat inap dan jalani persalinan. Untuk bayi ini. Nak, inikah cinta sejatimu yang dulu kau rela kabur dari rumah? Untuk mengejarnya?
bahkan tanpa dukunganmu. Aku dan Zhao Lei akan tetap bahagia bersama. Akan kubuktikan bahwa hubungan dibangun bukan dengan uang, tapi perasaan. Cinta sehati? Dasar naif. Jangan kuno begitu, Pak. Zaman sekarang cinta butuh uang. Cinta butuh biaya. Daripada lama-lama, cepatlah tulis pernyataan. Zhao Lei, kau cuma diam saja? Sudah kukatakan, Kinyu, aku cuma ingin lihat sikapmu. Mengapa kau tak bisa mengerti perasaanku? Kau masih di sini untuk apa? Cepat tulis pernyataannya. Tak lihat putrimu kesakitan mau melahirkan? Tak kusangka, aku Qin Feng. Harus menulis pernyataan. Untuk masalah 20.000 ini. Tapi nak, untuk kebahagiaanmu, untuk bayi dalam kandunganmu, I rela. Tunggu. Pernyataan ini kami tak akan tulis. Tidak. Baik. Kalau tidak, jangan rawat inap di sini. Jangan lahirkan juga. Cuma suruh melahirkan untuk Kak Lei. Kak bertele-tele. Diam. Kau juga tahu, ini anakku dan Zhao Lei. Berdua. Urusan si imut ini apa? Kau sebut aku apa? Imut. Kamu. Zhao Lei. Apapun yang kau mau, sebisa mungkin kunuruti. Kau ingin nikah tanpa mobil dan rumah. Kuputuskan menikahimu. Kau ingin usaha. Mas kawin dan tabunganku kuberikan. Sekarang biaya melahirkan kubayar sendiri, baik, kusetujui. Tapi bagaimana kamu bisa memaksa ayahku menulis pernyataan dulu? Kamu tidak tahu malu ya? Aku. Kak Lei, jangan sampai kamu dibodohi oleh moralnya dia. Dia kan istrimu, bukankah seharusnya dia melakukan semua ini? Uang rawat inap ini kan karena dia nekat sendiri. Dia yang harus bayar karena dia yang mau bersenang-senang. Betul. Kinyu, kamu dengarkan? Yan benar, uang ini kan kamu sendiri. Yang mau dipakai buat bersenang-senang, ya harusnya kamu yang bayar. Kalau pernyataan ini tidak kamu tanda tangani hari ini, aku tidak akan peduli lagi dengan semua urusanmu selama melahirkan. Zhao Lei, aku tidak menyangka kamu tega mengabaikan keluarga demi uang. Kalau aku tidak menulis, kamu tidak peduli lagi ya? Baiklah. Anak ini akan aku lahirkan dan besarkan sendiri, mulai sekarang. Anak ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kinyu. Kinyu. Yan cuma bilang beberapa kata ke kamu. Langsung marah ke aku. Di hatimu masih ada aku nggak sih? Zhao Lei, beraninya kamu ngomong seperti itu. Waktu aku diganggu si manis ini, kamu ngapain? Waktu dia minta ayahku nulis pernyataan, kamu ngapain lagi? Sudah kubilang, Yan adalah saudara terbaikku. Dia melakukan semua ini untuk kebaikanku. Baiklah. Kalian berdua saja yang hidup bersama selamanya. Kinyu, maksudmu apa? Kamu malah marah? Beresiko apa kamu marah? Siapa kamu ini? Nggak ada rasa bersalah sedikit pun ya? Singkirkan tangan kotormu. Kamu. Kak Lei, lihat dia setelah niat jahatnya ketahuan. Berani-beraninya melawan aku, padahal aku kira dia wanita yang lembut dan berbudi. Ternyata tidak tahu aturan. Kinyu. Kapan kamu berubah jadi wanita kasar seperti ini? Aku wanita kasar? Bukankah begitu? Kakak ipar, semua yang kulakukan ini untuk kebaikan kamu dan Kak Lei. Kamu tidak tahu berterima kasih, malah melawan aku.
Kalau bukan kamu yang kasar, siapa lagi? Baik, sekarang akan kutunjukkan padamu. Apa sih yang disebut wanita galak? Lihat nih, ini baru namanya wanita galak. Kamu. Berani-beraninya kamu memukulku, aku bunuh kamu. Sentuh anakku, besok kamu tidak akan melihat matahari lagi. Kak Lei, lihat nih, bapak dan anak ini. Bersatu untuk menindas orang, satu lebih tidak masuk akal dari yang lain. Untung ketahuan sekarang, kalau tidak nanti kamu akan dihancurkan oleh mereka berdua sampai mati. Kinyu, aku benar-benar tidak menyangka keluarga kalian. Ternyata orang-orang seperti ini. Dan kamu yang sudah dewasa ini, berani memukul wanita. Aku benar-benar buta waktu itu, sampai menyukaimu. Kamu yang buta, aku yang benar-benar buta, demi 20.000 yuan. Kamu malah menyuruh ayahku menulis pernyataan, dulu aku pikir. Kamu orangnya bermoral tinggi, tidak tergoda uang. Pria yang pantang menyerah. Tidak menyangka kamu ternyata sampah seperti ini. Kinyu, suruh kamu buat pernyataan saja kenapa? Jangan pikir aku tidak tahu apa maksud keluarga kalian. Bukannya mau menipu uang Kak Lei kita. Menganggapnya sebagai mesin ATM, kalau tebakanku tidak salah. Keluargamu pasti punya adik laki-laki kan? Apakah masih berharap Kak Lei belikan rumah dan mobil untuk adikmu? Aku kasih tahu, dengan kondisi keluargamu, bisa dekat dengan Kak Lei kita. Sudah rezeki nomplok, berani-beraninya kamu melawan. Bahkan berani pergi begitu saja, pantaskah kamu? Sayang, sudah cukup belum ulahmu? Ini menantuku yang mau melahirkan, bukan kamu yang melahirkan. Melahirkan di rumah sakit ini, sudah kita sepakati sebelumnya. Tidak ada hakmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Ayah, jangan marahi Yan Yan. Taske. Lihat nih, ini anak baik yang kita besarkan. Mertua. Maaf ya. Ayah, ibu, Yan Yan ini demi kebaikanku. Sudah berapa kali aku bilang, kenapa kalian tidak mengerti? Xiao Lei, sekarang kenapa kamu jadi seperti ini? Paman, kalian keterlaluan. Harus tahu dulu Kak Lei dulu itu bintang sekolah, tampan dan berbakat. Banyak cewek yang ngotot mau menikah dengannya. Mana ada keluarga mempelai wanita yang tidak memberi mas kawin 300, 400 juta. Mana ada yang tidak memberi mobil 200, 300 juta. Kinyu menikah ke sini cuma bawa diri. 1 sen pun tidak ada, seharusnya kalian menyalahkan dia. Bukan Kak Lei, dengar-dengar cewek ini. Mas kawin dan tabungannya semua diberikan ke pemuda ini untuk usaha. Masih ada cicilan rumah dan mobil, masih kurang apa? Iya, udah kasih dia anak, masih belum puas? Gue rasa si cewek ini yang jahat, iri sama cewek itu. Bisa rawat inap di rumah sakit swasta, kalian para orang lewat. Ngomong apa sih? Mata mana yang lihat gue iri? Aku sedang berjuang untuk Lei. Iya, Yan Yan ini demi kebaikan gue. Kalian ngerti apa sih? Temantement sewek gu, panika. Keluarga paling kasih tunai 300, 400 ribu. Mas kawin mobil 300-an ribu. Kalau menurut gue belum pernah lihat bapak segak gak gunanya kayak lu. Gue gak guna? Ayah, lu. Nikahin anak cewek gak kasih apa-apa udah deh. Sekarang cucu juga mau lahir. Tapi lu bahkan biaya lahiran aja gak sanggup keluar. Duit susu anak, uang sekolah, rumah di zona sekolah. Itu semua lu siapin belum sih? Siapa bilang gue gak siapin? Siapin? Lu? Kini mungkin berpikir kamu miskin. Jadi ninggalin lu, kalau enggak. Lihat lu pakai barang brand palsu ini, mana kayak orang kaya. Gue? Pakai barang brand palsu? Masa ya? Yang lu pakai, yang lu pakai, yang lu gunakan ini. Semua adalah produk mewah tinggi. Lu tahu gak satu setelan ini harganya berapa? Gue beli barang gak pernah lihat harga. Udah deh. Jam lu ini 10 jutaan lebih, sepatu ini 2 jutaan lebih. Baju lu ini juga 1 jutaan lebih. Totalnya udah 10 jutaan lebih. Lu sanggup pakai yang beneran gak sih? Gue gak sampai harus pakai barang palsu. Gue mau ketawa mati, lu bisa gak sih mikir dulu? Kalau lu emang segitu kayaknya, Kinyu dulu bakal kabur dari rumah, bakal kerja 16 jam sehari. Bekerja 16 jam sehari? Haha, putri orang kaya. Buat cowok miskin melarat, keluar dari keluarga. Di dunia mana ada orang sebodoh itu, tua bangka. Lu kebanyakan nonton drakor, otak udah rusak ya? Diam Suyan. Lu masih mau cari pasangan ya? Gue bilang, gimana? Hari ini gue taruh kata di sini. Pernyataan ini kalian mau tulis juga, gak mau tulis juga, harus tulis. Tidak ingin mengambil keuntungan dari saudara kita Lei.
Sama, anak di perut Lu, mau apa enggak? Juga harus lihat maksud kami. Sebenarnya kami sudah pergi, kejadian hari ini. Anggap saja tidak pernah terjadi. Tapi, kalian terus mengejar. Tidak memberi kalian penjelasan. Sepertinya kalian juga tidak mau berhenti begitu saja. You can't get help along. Keluarga kami miskin, aku tidak bisa menyiapkan apapun untuk putriku dan cucu yang akan lahir. Sekarang aku akan memberitahumu, apa yang sebenarnya sudah kami siapkan. Untuk keluarga kami. CEO Chin. Berlagak saja, menurutku isinya sampah semua. Kalau dibuka hanya akan memalukan. Qin Yu. Dari awal, aku hanya ingin melihat sikapmu. Aku hanya ingin kita berdua bisa menjalani hidup kita dengan tenang. Mengundang banyak figuran, membuat situasi jadi rumit. Aku ingin lihat. Apa yang kalian berdua siapkan untuk membohongiku? Wah, apa ini? Lihat, ini setidaknya beberapa juta. Setidaknya 3 juta, satu kotak ini. Sebenarnya ini adalah mas kawin tambahan untuk putriku. Dan juga hadiah untuk cucu yang akan lahir. Uang ini semua untuk kami. Buka semua kotaknya. Wah, astaga, banyak sekali uangnya. Ini adalah 18 emas yang kusiapkan untuk putriku. 9 batang emas 3 kg, dan 9 perhiasan mewah khusus. Batang emas sebesar ini baru pertama kali kulihat. Dengan harga emas sekarang, 2 juta per batang, 9 batang. 18 juta. Di dalam ini ada properti mewah terbaik. Villa Mua, Total Sembilan Unit. Setiap unit bernilai 80 juta. Di setiap rumah sudah disiapkan 2 mobil. Untuk putriku dan menantuku jalan-jalan. Dan juga hadiah tambahan untuk menantuku. Banyak sekali kotaknya. Berapa banyak uangnya ini? Pasti puluhan juta. Hadiah untuk menantuku. 8.888 juta dolar. Kalau tadi kalian tidak berlebihan, semua ini adalah mas kawin untuk putriku. Dan hadiah untuk cucu yang akan lahir. Wah, ini benar-benar kekayaan yang luar biasa. Pemuda itu hampir menjadi menantu keluarga kaya. Tadi dengar mereka bilang, istrinya orang biasa. Sekarang ternyata sengaja menyembunyikan identitas untuk mengujinya. Sebenarnya bisa jadi kaya karena anak. Tapi malah gagal karena uang 20.000. Siapa yang bisa disalahkan? Salah sendiri berteman tidak baik. Bukan, tadi wanita itu terlalu agresif. Ini semua milik si pemuda ini. Ini seharusnya milikku, semuanya milikku. Sekarang kau mulai menyesal, tadi kau tidak berkata sepatah kata pun. Untuk membela Qin Yu, niat kecilmu itu. Kau pikir orang lain tidak tahu? Andai saja tadi kau membela Qin Yu. Semua ini akan jadi milikmu, tapi kau membiarkan teman perempuanmu menghina putriku. Suyan. Ini semua karena kau. Kakak Lei, pasti ada yang tidak beres. Coba pikir. Kalau dia benar-benar kaya, mana mungkin kabur dari rumah? Mana mungkin bekerja sendiri? Xiao Lei, kita semua dibohonginya. Apa maksudmu? Hei, kalian mau apa? Di siang bolong begini. Mau mengganggu seorang wanita lemah seperti aku? Kau merampas jam tanganku, masih berani bicara? Aku tadi benar-benar mengira kau orang penting. Ternyata, jam tangan yang kau pakai palsu. Jam tangan palsu. Kakak Lei, jam ini palsu. Aku pernah lihat jam ini, mereknya Patek Philippe. Dibuat langsung oleh master utama, Caesar Starlight. Hanya ada 10 buah di dunia. Pacarku adalah manajer toko utama Patek Philippe di Haidu. Kakak Lei lihat, tulisan Qin di jam ini. Tidak mungkin ada di jam asli, jadi jam ini pasti barang pasar loak. Ditambahkan untuk menghindari tanggung jawab hukum, jadi
Orang yang pakai jam palsu, barang-barang yang dibawanya pasti juga palsu. Uang, emas, rumah, mobil, semua palsu. Kalau tidak, mana mungkin dia pakai jam palsu? Yuyan, diam kau. Hei, kau tidak berhak bicara. Pacarku manajer toko resmi. Kebetulan dia baru kirim pesan, mau datang. Aku suruh dia datang, langsung ketahuan. Hai sayang, sudah sampai? Ada orderan besar. Lihat berlian dan kerajinan di jam ini. Memang jam Patek Philippe. Tapi, untuk pesanan pribadi, merek perhiasan high-end, tidak mungkin ada tanda seperti ini. Sayang, katakan, dapat jam ini dari mana? Sebagai manajer umum perusahaan, kami pasti akan menindak tegas. Dibawa ayah Chinwe. Bawa juga emas, uang tunai, properti global ini. Ada juga mobil mewah kelas atas. Ini semua jelas-jelas palsu. Dan, dari sudut pandang seorang manajer umum, jam ini pasti juga palsu. Aku lihat dulu. Ternyata jam palsu, gampang banget rusak. Katakan, dari mana jam palsu ini? Ini dirancang khusus untukku oleh kepala desainer kalian. Harganya 10 juta, pacarmu merusak jamku. Sudah pikirkan bagaimana gantinya? Ganti? Haha tua. Kamu sadar tidak, ini jam palsu. Nanti, aku akan laporkan ke perusahaan. Setelah perusahaan melapor ke polisi, kamu siap-siap masuk penjara. Sekalian ku beritahu, manajer umum Patek Philippe di Haidu adalah Pak Jin. Kamu meniru barangnya, keluargamu tidak akan hidup tenang. Siapa Pak Jin? Agen tunggal Patek Philippe di Haidu. Kaya karena jadi agen Patek Philippe. Jam ini dia yang antar pagi tadi. Dia yang antar? Bohong tidak pakai bayar pajak ya? Lanjutkan. Nanti setelah aku laporkan ke polisi, biar mereka yang periksa kalian. Soal uang palsu ini, sayang, jaga mereka baik-baik. Aku mau menelepon dulu. Benar-benar membuka mata. Kak Lei, ini ayah mertuamu yang pakai barang palsu. Keluarga kaya itu masih bilang lebih dari 80 juta dolar. Menurutku uangnya juga palsu semua. Kinyu, saat menikah, kamu bilang mencintaiku. Sekarang malah bekerja sama dengan ayahmu menipuku. Dasar otak udang, aku malas jelasin. Menurutku kamu tidak bisa jelaskan. Dasar perempuan licik. Untung hari ini aku ada. Kalau tidak, Kak Lei bisa tertipu parah olehmu. Uang palsu dan emas palsu ini cukup buat kalian berdua mendekam di penjara belasan tahun. Apa hubungannya dengan putus hubungan keluarga? Menurutku ini cuma sandiwara kalian berdua. Hanya akting untuk menipu uang Kak Lei. Ya, terserah kamu. Jam ini 10 juta. Nanti saat kau harus ganti, jangan merengek-rengek. Kak Lei, lihat, mereka sudah mengaku. Akting mereka sudah ketahuan. Untung tadi kamu tidak menyerah. Kalau tidak, hidupmu hancur di tangannya. Aku kira dulu kamu kabur dari rumah karena aku. Karena kamu benar-benar mencintaiku. Ternyata kamu hanya mengincar uangku. Kamu hanya ingin uangku untuk bersenang-senang. Untuk memuaskan ego sialanmu itu. Gunakan otak babimu yang bego ini. Kapan pernah Kinyu ambil uang sepeser pun darimu? Mulai sekarang, bayi dalam kandunganku tak ada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi, tapi bayi harus tinggal. Kau harus serahkan bayi itu untuk Kakak Lei. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Lepaskan. Kau. Yuyu. Kalau Yuyu kenapa-kenapa, ku buat kalian mati dalam penjara. Ha! Aku tidak sengaja. Kalian yang mulai duluan. Aku juga tidak akan melepaskan. Kau cari mati. Dokter,
bagaimana keadaan anakku? Ibunya selamat, bayinya. Ya. Kau tidak apa-apa? Apa maumu? Ini semua salahmu. Kembalikan anakku. Ya, lepaskan. Kembalikan anakku. Kinyu. Jangan mengamuk di sini. Bayiku mati. Mungkin dia tidak lahir. Ke dunia ini juga bukan hal buruk. Apa katamu? Dari lahir sudah punya ibu penipu sepertimu. Dan kakek penipu. Lebih baik tidak usah lahir. Saole, kau lebih rendah dari binatang. Binatang. Kinyu. Bukankah ini semua ulahmu sendiri? Kalau bukan karena kau dan ayahmu terus-terusan bersekongkol menipu uangku, apakah akan jadi begini? Aku dan ayah menipumu? Kami mau uang darimu? Zaole, aku benar-benar buta dulu. Sampai mau bersamamu. Ku beritahu, seluruh hartamu digabung. Tidak bisa beli 1 jam tangan ayahku. Teriak-teriak apa? Sudah begini, masih mau terus berpura-pura? Jam tangan pun kalah. Kau pikir diri orang terkaya Tiongkok? Untung hari ini ada aku. Uang kakak Lei sudah habis kau tipu. Sekarang berhenti merugi dan putus hubungan, paling baik. Ambil jam tangan jelekmu itu. Nanti kalau petinggi Patek Philip datang, pikirkan bagaimana cara menjelaskannya. Periksa kerusakan, Ja. Lei, kamu baik-baik saja. Katak dalam tempurung, ini adalah kepala desainer Patek Philip. Jam tangan yang dibuat khusus untuk direktur utama kami. Bersiaplah untuk membayar sampai bangkrut. Grup Qin, nilainya ratusan miliar. Grup Qin yang memiliki uang tunai puluhan miliar. Katanya tahun ini nilai pasarnya sudah triliunan, direktur utama grup Qin itu adalah orang terkaya di negara kita. Jangan-jangan gadis kecil ini. Kamu orang dari grup Qin? Ya, aku adalah pewaris pertama grup Qin. Ayahku adalah direktur utama grup Qin, anakku yang meninggal adalah pewaris tunggal berikutnya dari grup Qin. Zaole. Awalnya aku berencana setelah melahirkan anak ini, baru menjelaskan padamu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena takut kamu terlalu terbebani. Makanya aku menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Sekarang lihat. Untung aku tidak memberitahumu lebih awal. Kalau tidak, anak yang kulahirkan ini, kalau tahu punya ayah seperti kamu, betapa kecewanya. Bagus Kinyu, kamu dan ayahmu tidak hanya bekerja sama membuat barang palsu, sekarang berani juga berpura-pura jadi petinggi grup Qin, ya? Ya. Kami semua berpura-pura. Suyan, sisa hidupmu harus menanggung konsekuensi atas perbuatanmu. Meniadakan dosa untuk anakku yang meninggal. Haha, aku menanggung konsekuensi, aku meniadakan dosa. Apa kamu jadi gila karena anakmu meninggal? Dia direktur utama grup Qin, kalau ayahmu benar direktur utama grup Qin. Kamu melahirkan anak, hal sebesar ini. Tidak ada satupun tokoh masyarakat yang datang memberi selamat? Benar. Lei, yang kan tertipu lainnya. Benar Yan. Yan benar, Kinyu. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Kamu tertawa apa? Lei bertanya padamu. Kinyu, kalau ayahmu benar-benar orang kaya. Sekarang orang yang menjilat sudah antre dari sini sampai pintu rumah sakit. Tapi mana orangnya? Tidak ada satupun, jangan bilang padaku. Mereka semua sudah mati. Kamu bilang apa? Tidak perlu terlalu banyak berdebat dengan anjing gila. Semakin keras kamu menggonggong sekarang, semakin sedih kamu nanti. Pak Jin, ini adalah koleksi berharga Anda. Vas emas berlapis yang sudah Anda simpan selama 30 tahun, benar-benar akan Anda berikan kepada orang lain? Yang akan kita berikan kali ini adalah putri satu-satunya pewaris keluarga Qin, Qin Yu Qin.
Kalau bukan karena saya tahu kabarnya, dia baru saja melahirkan kita. Bahkan tidak punya kesempatan untuk memberi hadiah. Oh ya Pak Jin, saya baru saja menerima petunjuk tentang jam tangan palsu berkualitas tinggi. Serahkan saja ke departemen hukum mereka. Untuk apa saya mempekerjakan mereka kalau hanya makan gaji buta? Pak Hua, Anda benar-benar akan memberikan ginseng berumur 1000 tahun ini kepada orang lain? Apa artinya ginseng 1000 tahun? Dulu saya beli dengan harga mahal. Hanya untuk momen seperti ini. Pak Wang, Anda benar-benar akan memberikan mutiara malam ini? Mutiara malam ini bernilai 50 juta loh. Anda dapatkan dari lelang. Kamu memang berambut panjang tapi wawasan pendek. Asal bisa membuat putri keluarga Qin senang, uang segini bukan apa-apa. Kedepannya pasti akan kembali. Buat aku menangis. Sekarang aku yang akan membuat kalian menangis. Sertifikat rumah palsu, kunci mobil palsu. Kalian berani menipu kakak Lei kami. Kalian berani menipu. Kakak Lei, cepat, robek bersama aku uang palsu ini. Zhao Lei, demi hubungan kita selama beberapa tahun ini, aku menyarankanmu untuk tidak ikut-ikutan gila dengannya. Kalau tidak, sisa hidupmu. Tidak, kamu tidak akan punya sisa hidup. Kamu yang tidak punya sisa hidup. Siapa yang kamu takuti? Kakak Lei, jangan pedulikan dia. Cepat, robek bersama aku. Xiao Lei yang ganti robek. Xiao Lei, jangan percaya dia. Jangan percaya dia, Xiao Lei. Yan Yan adalah teman baikku selama lebih dari 10 tahun. Dia melakukan semua ini untuk kebaikanku. Dia tidak akan menyakitiku. Lihat kan? Ini akibatnya menipu kakak Lei kami. Qin Yu, kamu pikir aku pelit uang? Masalah tidak rumah sakit, dari awal sampai akhir, yang ku mau. Hanya sikapmu saja. Benar, kakak Lei kami tulus padamu. Tapi hasilnya, hanya tipuan darimu. Jadi Qin Yu. Sudahlah, cerai. Kamu Baisu? Tidak dengar apa kata kakak Lei kami. Cerai, sekarang juga. Baiklah, hanya 2 terdakwa. Apakah kalian sudah siap masuk penjara? Panggil aku apa? Terdakwa? Apa maksudmu? Terdakwa apa? Maksud harfiah, terdakwa berarti kami akan menuntut kalian. Menuntut kami? Atas dasar apa? Dialah yang membuat barang palsu. Dialah yang melanggar hukum. Seharusnya kami yang menuntutnya. Qin Yu, aku benar-benar tidak menyangka. Setelah menikah 3 tahun. Pada akhirnya kau malah menuntutku. Kukira kau tidak punya hati. Kalau tidak, bagaimana bisa membiarkan orang ini memecah belah kita di sini? Memaki siapa? Siapa lagi kalau bukan kau? Aku bicara tentangmu. Kau. Sudah kukatakan, Yan Yan dari awal sampai akhir. Hanya ingin yang terbaik untuk kita. Semua yang dilakukannya hanya untuk membuat kita bisa lebih baik bersama. Apa salahnya? Tanda tangani sekarang. Setelah tanda tangan, minggir dari sini. Kau benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika uang dan hadiah ini bukan palsu? Apa konsekuensi yang akan kau hadapi? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Aku bilang padamu. Kakak Lei sudah menyuruhmu pergi. Cepat tanda tangani surat cerai dan pergi dari sini. Baik. Kalau begitu sekarang kembalikan semua yang pernah kuberikan padamu. Kembalikan apa? Aku bilang padamu, selama 10 bulan kau hamil ini. Makan minum dari kakak Lei tidak menghasilkan uang sepeser pun. Bagaimana kau masih berani minta uang? 10 bulan ini. Perawatan kakak Lei dan orang tuanya padamu. Sia-sia semua. Apalagi sekarang kau bahkan tidak melahirkan anak. Bercerai boleh, tapi kau harus pergi tanpa membawa apa-apa. Pergi tanpa membawa apa-apa. Zhao Lei, inilah teman baik dan adik baikmu. Aku tanya padamu, ini keinginannya atau keinginanmu? Yan Yan hanya ingin yang terbaik untukku. Dan apa yang dikatakannya juga benar. Zhao Lei, aku benar-benar buta. Xiao Lei, kenakan otakmu. Dia jelas-jelas ingin mencelakanmu. Kalian ini sebenarnya di pihak siapa sih?
Ayah ibu, tolong jangan fitnah Yan Yan lagi. Bukankah semua yang dilakukannya untuk membantuku? Mengubahmu dari menantu keluarga kaya menjadi orang yang tak bisa membedakan benar salah. Binatang yang tak bisa bedakan baik buruk. Sudah, jangan banyak bicara. Chinwe, kuberidahu kamu. Harta-harta kakak Lei, rumah dan mobil. Kamu jangan harap bisa mengambil satu pun. Oh ayah. KPR rumah dan mobil. Juga harus kamu yang bayar, soalnya rekening pembayarannya terdaftar pakai kartu bankmu. Inyu, waktu kamu menikah denganku dulu. Emang gak bawa apa-apa? Sekarang keluar tanpa harta. Sudah adil kan? Semua yang kamu sebut tadi, aku nggak mau. Lalu kamu mau apa? Cincin giok. Cincin giok yang kuberikan setahun lalu, kembalikan itu padaku. Yang lain nggak aku mau. Cincin giok. Kamu malah memberikannya padanya. Benar-benar ketulusan hati diberikan ke anjing, tapi setelah kejadian ini, kamu seharusnya sudah belajar. Kok aku rasa cincin giok putih ini juga palsu ya? Masa warnanya bisa secerah ini? Asli atau palsu, aku malas jelasin ke kalian. Kembalikan cincin ini padaku, sekarang juga bisa. Tanda tangani surat cerai, kita selesai total. Nggak boleh, barang yang sudah diberikan. Masa minta kembali? Sudah kubilang, aku bisa nggak mau apa-apa. Aku bahkan bisa melunasi KPR sekaligus. Aku cuma mau cincin ini. Ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Kamu ngapain? Menurutmu aku mau ngapain? Jangan. Santai ayah. Barang jelek begini, dikasih gratis pun aku nggak mau. Kayaknya, ini dicelup pakai bahan kimia. Kalau dipakai lama bisa bikin sakit. Kembalikan padaku. Kamu panik banget. Beneran nih? Kalau direbut lagi, aku beneran jatuhkan. Zhao Lei. Uang, rumah, mobil sudah kuberikan, kamu masih mau apa? Cuma cincin jelek, ngapain teriak-teriak? Ini cincin giok putih warisan keluargaku. Satu-satunya kenangan dari ibuku. Barang paling berhargaku, kalau sampai rusak. Kalian semua tidak bisa bertanggung jawab atas ini. Sudahlah Yan Yan, berikan saja padanya. Hanya sebuah cincin rusak, kenapa kamu berteriak? Ini adalah cincin giok putih warisan keluarga saya. Satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Ini adalah barang paling berharga bagiku. Jika rusak, kalian semua tidak bisa bertanggung jawab. Sudahlah Yan Yan, berikan saja padanya. Bahkan cincin rusak pun tidak mau memberikannya padaku. Sekarang aku tahu kamu seperti apa. Ambil kembali. Jangan mendekat. Tidak. Kamu. Barang yang sudah diberikan, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Sangat ingin memilikinya? Maka serpihan ini. Amble. Xiao Lei. Teman macam apa kamu ini? Sudah mau bercerai, mengapa harus memperkeruh suasana? Sampai sejauh ini? Kenapa bisa sampai seperti ini, Paman dan Bibi? Kalian sebenarnya di pihak siapa? Aku hanya ingin yang terbaik untuk Kak Lei. Kamu. Apakah kalian benar-benar ingin melihat Kak Lei dieksploitasi oleh Kinyu dan ayahnya? Aku tidak tahan melihatnya. Cepat diam. Kalau bukan karena kamu, hari ini tidak akan terjadi banyak hal. Kamu berani memukulku? Aku akan melawanmu. Kinyu. Aku tidak mengizinkanmu memukul Yan Yan. Dasar bajingan. Aku beritahu kalian, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Kamu yang tidak bisa melarikan diri. Kalian berbuat kekerasan di rumah sakit, aku akan telepon polisi. Biarkan polisi menangkap kalian semua. Hello, Tuan Qin. Anda adalah Tuan Qin Feng, kan? Sudah lama mendengar nama Anda. Saya Huang Deng dari Jiutian Network. Hormat kepada Anda. Lihat, itu bukan CEO grup Jinlin. Jinhu?
dia adalah orang terkaya di kota kita. Lihat wanita itu, sepertinya pendiri grup teknologi Huashi, Huarong. Mereka benar-benar unggul di bidang AI cerdas. Jaringan Jutian itu juga milik kita di Haidu. Pemimpin industri jaringan, banyak bos besar datang. Pasti dia presiden grup Qin, orang terkaya di Tiongkok. Tuan Qin. Dengar-dengar, grup Qin sudah ada penerusnya, makanya aku. Ini vas emas berukiran. Di tempatku cuma menumpuk debu, kebetulan ada kesempatan ini. Untuk putri dan cucu tuan. Benar, Tuan Qin. Ini ginseng berumur ribuan tahun yang kukumpulkan puluhan tahun. Cocok untuk memulihkan kesehatan putri Tuan. Ini mutiara malam laut warisan keluarga, sering dibersihkan. Bermanfaat untuk kecantikan, mohon diterima. Baik sekali. Tapi, tidak perlu. Ini. Yan. Orang ini adalah Jinhu, orang terkaya di Haidu. Aku lihat sikap mereka. Seperti asli. Tidak. Ini tidak mungkin. Mana mungkin dia anak orang kaya? Lei, jangan naif begitu, Lei. Dia pasti bukan anak orang kaya. Mana ada anak orang kaya yang mau meninggalkan keluarganya demi kamu? Bekerja keras setiap hari. Cerita konyol seperti ini cuma ada di drama pendek. Benar? Tidak mungkin. Jinhu ini juga pasti orang yang mereka sewa. Main drama sampai habis. Palsu. Tentu saja palsu, Lei. Untung anakmu belum lahir. Kalau sudah lahir, hidupmu hancur. Lihat Kinyu. Bersama ayahnya membuat barang palsu sudah keterlaluan. Masih menyewa banyak orang untuk berakting. Vas emas, ginseng ribuan tahun, mutiara laut, apalagi. Menurutku, itu semua barang murahan dari Pinduoduo. Lobak mutasi dan kelereng besar. Seperti cincin giok palsu itu, sangat jelas palsunya. Omong kosong. Siapa berani memalsukan kami di Haidu? Vas emas ini sudah diperiksa ahli. Ada sertifikat, aku juga punya sertifikat. Sertifikat? Aku curiga uang palsu ini cetakan kalian. Kalian ini sindikat pemalsu, buat sertifikat palsu mudah saja. Aku bilang kamu. Omong kosong. Cari mati. Aku omong kosong. Aku cari mati. Kalian jangan pura-pura. Aku pergi ke kamu. Bejenggen. Kamu. Kalian berani memukulku? Apa tidak ada hukum lagi? Cari yang terbaik, tukang reparasi terbaik, perbaiki ini untukku. Baik. Kamu si imut, aku kasih tahu. Kalau tidak bisa diperbaiki, aku bunuh kamu. Bukan? Kalian preman ya langsung saja. Memang benar, burung berkumpul dengan sesamanya, dia yang mulai. Kamu malah menyalahkan orang lain, pukul dia. Pak Jin, Anda datang sendiri. Kenal dia? Tidak. Perkenalkan, saya adalah manajer umum Patek Philippe di Haidu. Nama saya Qian Tao. Itu, petunjuk tentang jam tangan palsu, saya yang menemukannya. Saya laporkan ke perusahaan, tidak menyangka. Perusahaan sangat serius, Anda sampai datang sendiri. Di mana jam tangan palsu itu? Apakah menggunakan proses dan bahan dari perusahaan kami? Ayah. Hei tua, lihat kan? Pak Jin sudah datang sendiri. Kamu, lebih baik jujur. Jam tangan palsu itu dari mana asalnya? Supaya kamu tidak kebingungan. Jam tangan palsuku diberikan oleh Pak Jin yang kamu sebut. Tanya dia apakah benar. Apa perlu aku tanya? Pak Jin sudah datang sendiri. Kamu masih pura-pura apa? Aduh Pak Jin, Anda jangan marah. Jangan marah, orang seperti ini tidak bekerja keras untuk cari uang beli jam asli kami saja sudah. Dia berani pakai jam palsu. Orang tua ini, untuk menciptakan
Citra dirinya sebagai orang kaya, dia tidak hanya pakai jam palsu. Dia berani memalsukan uang palsu sebanyak ini, dan sertifikat properti ini. Niat pribadi saya bersedia memberikan jasa menemukan petunjuk jam palsu ini kepada Anda. Hal ini nanti mungkin akan masuk berita saat itu. Juga akan membantu memperluas pengaruh toko kami dan penjualan. Masuk berita, oh iya. Masuk berita ibumu, bukan Pak Jin. Anda, kenapa memukulku? Aku pukul kamu. Pak Jin, aku salah apa? Aku. Kau botak brengsek. Berani-beraninya kau pukul pacarku. Dia itu pejabat tinggi Patek Philippe. Paykar? Sayang, akhirnya kau datang. Kau harus membelaku. Iya, merekalah yang memukulku. Aku cuma menjatuhkan batu jelek mereka. Lihatlah wajahku, bengkak karena dipukulnya. Cepat panggil polisi. Aku mau mereka semua ditangkap. Kau yang menjatuhkan batu ini? Dasar bodoh. Ini Pak Jin. Minta maaf. Pak Yin? Bodoh. Dia itu CEO grup Jinlin. Jinhu, Pak Jin, orang terkaya di Haidu. Hai Cheng? Aku memukul orang terkaya Hai Cheng? Kau bukan cuma memukulku, tapi juga menghancurkan hadiah keberuntungan untuk Nona Qin. Itu barang senilai puluhan juta. Dan lagi, uang pun tidak bisa membelinya. Nona Qin? Hadiah keberuntungan? Sepertinya, kalian benar-benar tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Qin Yu, Nona Qin, adalah satu-satunya pewaris grup Qin. Dan orang tua ini yang kau sebut pakai jam palsu. Ini adalah ketua sebenarnya dari grup Qin, Pak Qin Fong. Kau benar-benar CEO grup Qin? Lalu Qin Yu. Berarti aku sebenarnya bisa menjadi menantu CEO grup Qin. Anakku. Dia benar-benar ketua grup Qin? Kalau begitu, Kak Lei pasti tidak akan mau bersamaku lagi. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan Kak Lei meninggalkanku. Kak Lei, jangan dengarkan omongannya. Meskipun dia putri grup Qin, so what? Dia menjagamu seperti pencuri, yang dia pedulikan cuma uang. Bukan perasaanmu. Perempuan seperti ini terlalu licik dan tidak tulus, kau jangan sampai bersamanya. Anakku tidak perlu kau nilai. Kau berani. Kau. Lepaskan. Bagaimana rencanamu menangani masalah ini selanjutnya? Kerugian hari ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mendekam di penjara seumur hidup. Qin Yu, maafkan aku. Ini bukan salahku. Semua ini Zhao Lei. Dialah yang menghasutku. Dia yang melarang bayar biaya rumah sakit. Bukan salahku. Aduh. Jangan. Zhao Lei adalah saudara baikmu. Saudara seumur hidup, melebihi jenis kelamin. Kalian harus berbagi kesulitan, uang ini kalian bayar bersama. Aku bisa memaafkan. Tapi jika kau tidak bisa membayar, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Qin Yu. Yu, sayang, aku salah. Aku tidak akan lagi terpengaruh orang lain. Mari kita mulai lagi. Kita semuanya lagi. Bolehkah kau memberiku kesempatan lagi? Kita semuanya lagi. Aku tidak akan lagi terpengaruh orang lain. Aku mohon. Angkat kepalamu lebih tinggi. Sejak aku keluar dari ruang gawat darurat, sejak bayi dalam kandunganku hilang, antara kita sudah berakhir. Orang seperti kau yang berpikiran sempit, tidak bisa membedakan baik buruk, picik, sampah. Sama sekali tidak layak untukku, ayah. Serahkan masalah hari ini ke pengacara perusahaan. Bagian Zhao Lei. Demi orang tua Zhao, kita lupakan. Sedangkan Suyan harus membuatnya membayar. Baik. Assistant Zhang, Sarakin Padamo. Setiap sen yang hilang hari ini
harus dibayar kembali. Jika tidak bisa membayar, buat dia menghabiskan sisa hidup di penjara, ya. Semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Selain itu, adakan rapat direksi. Bilang Nona sudah kembali, baik. Humph. Ayah. Sebelumnya, aku salah. Tidak apa. Pengalaman adalah guru terbaik. Ngomong-ngomong. Di kartu ini ada target kecil, kau pakai dulu. Istirahatlah yang cukup seminggu. Lalu bersiaplah kembali ke perusahaan. Mengurus bisnis keluarga. Kembali ke perusahaan. Tentu saja. Grup Kin sebesar ini. Ini juga akan diserahkan ke tanganmu di masa depan. Tapi, aku belum terlalu mahir dengan bisnis grup. Harus mulai terbiasa. Soal mulai dari pekerjaan apa? Nanti kita bahas lagi bersama setelah kembali ke grup. Apa ini tidak terlalu merepotkan? Merepotkan? Grup ini akan menjadi milikmu di masa depan. Mereka yang berpartisipasi itu suatu kehormatan. Kamu tidak masih memikirkan urusan dengan anak itu, kan? Tidak. Aku bersedia kembali ke grup. Tegaslah. Putriku yang begitu hebat. Di masa depan, pasti akan bertemu dengan orang yang sama hebat dan baiknya sepertimu. Hahaha, meniatir. Karena Nona besar sudah kembali. Tentu saja harus tinggal di grup. Bisa lebih cepat mengenal situasi perusahaan. Benar, tinggal di kantor pusat grup bisa rotasi di berbagai departemen. Bisa cepat mengenal bisnis perusahaan. Yuyu, bagaimana pendapatmu? Aku ingin meninggalkan kantor pusat perusahaan. Coba jelaskan pendapatmu. Aku ingin turun ke lapangan. Memahami kondisi nyata karyawan lapangan, dengan begitu bisa menjadi manajer yang benar-benar kompeten. Selama ini aku bekerja di lapangan, aku sering menemukan konflik antara manajer dan lapangan bukanlah hal yang alami. Tapi karena manajer tidak memahami kondisi nyata lapangan, memahami kondisi karyawan lapangan, memahami manajemen lapangan, baru bisa benar-benar menguasai situasi perusahaan. Kalau tidak, meski duduk di kantor dan memberi perintah, tidak akan bisa benar-benar diimplementasikan di lapangan. Pendapatmu bagus, tapi tidak tepat. Kamu jadi presiden di cabang Haidu saja. Soal turun ke lapangan, kamu bisa atur sendiri. Lagi pula tanpa kekuasaan di tangan. Meski menemukan masalah, tidak bisa menyelesaikannya. Aku kasih waktu 1 tahun. Kalau tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan, atau gagal, kamu kembali ke grup, belajar lagi beberapa tahun dengan ayah. Ayah belum tua. Masih bisa melindungimu dari badai. Baiklah, rapat selesai. Direktur Kin. Gimana nih? Semua jumlahnya udah diperkirain. Totalnya 150 juta. Pengadilan udah terima. Bahkan keluarga Suyan jual semua harta. Hukumannya masih lebih dari 50 tahun. Dia bakal menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kalau Shaole gimana? Maksud Nona adalah, karena orang tuanya baik ke dia, kita gak akan nuntut. Shaole aman. Secara internal, ini juga bagus buat Yuyu. Di mata karyawan, Yuyu adalah pemimpin yang ingat budi. Sekalian ninggalin kesan baik. Tapi nanti bawahannya jadi lancang gak? Suyan itu contohnya. Kasih tahu jelas, kita baik tapi juga bisa marah.
Siapa yang berani macam-macam? Sekarang ada berita terbaru. Pewaris tunggal grup King, Kinyu, masuk kantor cabang Haidu sebagai direktur utama. Hancur. Semuanya hancur. Ujian ini mungkin menentukan masa depan. Grup Kin, nantikan direktur Kin buka lapangan kerja. Di Haidu, bermanfaat bagi masyarakat. Kinyu gak pergi dari Haidu. Dia cuma butuh alasan buat balik. Ketemu. Hai semua. Aku adalah mantan suami. Pewaris tunggal grup Kin, Kinyu. Aku Zhao Lei. Aku dan Kinyu udah nikah 3 tahun. Dan Kinyu lagi hamil anakku. Tapi, Kinyu belum bisa kembali ke grup Kin. Dia atas perintah ayahnya malah gugurin anak kami yang udah 10 bulan. Wah, ini keterlaluan banget. Hamil 10 bulan masih digugurin, kan sama aja bunuh orang? Pesa, bapak anak ini emang jahat. Pimpinan grup Kin aja sekejam ini. Bisa dibayangin betapa kotornya grup Kin? Ini semua. Direktur Kin, dengan kehadiran Anda di cabang kami, kepercayaan klien makin tinggi. Betul. Grup Kin terjun di berbagai sektor. Kepercayaan bikin perusahaan kami makin maju. Yang dipercaya user selalu produknya. Aku tidak penting. CEO Chin. Buruk sekali. Sekarang tekanan opini di platform online terhadap perusahaan kita semakin besar. Ada apa? Ada tuduhan bahwa Anda demi kembali ke Kin Group rela menggugurkan bayi 10 bulan. Bahkan bercerai dengan mantan suami. Tidak mungkin. Zhao Lei tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Rekamannya mana? Aku lihat. Perawatan kami terhadapnya sebagai keluarga bisa dibilang sangat detail. Kami bahkan menyuruhnya melahirkan di rumah sakit swasta terbaik di Haidu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, demi uang dia sendiri menggugurkan bayi kami yang sudah 10 bulan. Hanya karena keluarga kami miskin, keluarga kami tidak pantas untuknya. Hanya karena keluarganya adalah grup Kin, jadi ayahnya bisa berbuat onar di rumah sakit swasta tempat melahirkan. Dan membawa pergi Kinyu. Hari ini aku siaran langsung di sini. Bukan untuk menuduh siapa-siapa atau memaki siapa-siapa. Aku hanya ingin memberi penjelasan untuk diriku sendiri. Dan untuk keluargaku. Juga untuk bayi kami yang sudah meninggal dengan tidak bersalah. Sungguh hati yang kejam. Oh, seperti ini mungkin bagus. Barang dari perusahaan mereka aku tidak akan beli. Dampaknya terhadap perusahaan kita semakin besar. Apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu berdampak buruk bagi perusahaan. Bahkan, bisa merugikan kepentingan kantor pusat perusahaan. Kalian semua keluar dulu. Aku yang urus. Bicaralah. Yuyu. Aku tahu salah, kita rujuk lagi, ya? Aku tahu kau masih punya perasaan padaku, tapi anak sudah tidak ada. Anak hilang, kita bisa bikin lagi, kan? Percayalah, kali ini aku tidak akan lagi terpengaruh oleh siapapun. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Sudah selesai? Demi paman dan bibi. Aku kasih kesempatan terakhir. Sekarang klarifikasi fakta, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sudah lihat berita? Kalau begitu kau harus tahu berita ini. Seberapa besar dampaknya bagi perusahaan kalian? Bukan mengancam, cuma aku sayang aja. Asal kau mau terima aku, hubungan kita. Pasti ku bantu basmi rumor ini. Oke? Sudah kuberi kesempatan. Kita pasti bakal rukun lagi. Mau ditangani bagaimana? Kesempatan sudah kusiapkan. Dia sendiri yang sia-siakan. Jangan salahkan aku kalau tak kenal belas. Bila ragu, malah celaka. Bagus. Ayah yang urus. Baik.
Tim hukum siapkan bukti dan data. Tim PR bantah rumor, lalu laporkan ke polisi. Siap. Xiao Lei, apa yang terjadi? Ayah ibu lihat, netizen sekarang di pihakku. Inyu mau pulihkan reputasi. Harus datang cari aku. Xiao Lei, kau Heng Kirken ya? Keluarga Kinyu kaya raya. Anak kami nanti bakal jadi orang terkaya. Dia tak boleh cerai. Xiao Lei, kali ini kau keterlaluan. Aku cuma tidak rela. Xiao Lei, ini melanggar hukum. Kau tahu tidak? Bagaimana dengan ilegal? Inyu sudah nikah denganku bertahun-tahun. Bisa apa dia? Masa dia berani lapor polisi? Ayah ibu lihat, pasti Kinyu. Dia berubah hati, datang cari aku. Bersiaplah menikmati hidup mewah. Pak petugas, dia pemfitnah Xiao Lei. Silakan ikut kami. Atas apa kalian tangkap aku? Aku suami. Calon penerus grup Qin. Suami Nona Qin? Hah, ini bukti yang kami kumpulkan. Kau memelincir fakta, memfitnah Nyonya Qin. Memalsukan dokumen, cap ilegal, dan kekerasan daring. Kinyu? Aku mau temui Kinyu. Tidak boleh sembarangan menangkap. Hei, Bicaralah di pengadilan. Hei, Xiao Lei. Xiao Lei. Xiao Lei ja? siapa kau? Wahahaha. Kamu siapa sih? Manis? Aduh, WK. Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Yang penting kamu tahu. Saya sehedapmu. Harus menebus semua perbuatanmu. WK.